Baiklah, terima kasih. Terimalah salam Dharma dari saya. Terpujilah Guru Agung kita, Sang Buddha. Sotihotu, Namo Buddhaya. Salam bahagia buat semuanya, dimanapun berada. Semoga selalu sehat adanya. Semoga di pagi hari ini kita bisa menambah kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan. Sebelum saya membahas berbagi tentang memahami proses kehidupan, ada satu lagu seperti ini. Dunia ini selalu berputar, bagai roda tiada kendali, lingkaran hidup manusia putar dan berputar, ibarat roda kereta dengan 12 jari-jari. Inilah roda kehidupan dengan jurang derita. Peganglah dengan kuat-kuat pada jalan Buddha Dhamma. Di sana kau temui jalan bebas tanpa takut jatuh dalam jurang derita. Judul lagu ini adalah Roda Kehidupan. Semoga para penonton yang ada di YouTube, di Zoom, di Facebook, Instagram, bisa tahu lagu ini dan mungkin juga sudah tahu. Kalau kita simak, lagu ini adalah mengenai roda kehidupan yang selalu berputar. Yang saya mau bahas hari ini adalah proses kehidupan terhadap diri kita, bagaimana diri kita bisa terbebas, selalu berjuang dari segala duka derita. Bukankah kita semua ingin selalu berbahagia, baik di saat ini maupun di suatu saat nanti? Bapak, Ibu, Saudara Dhamma sekalian yang berbahagia, salah satu pemahaman tentang proses kehidupan adalah kita telah mengalami kelahiran, tua, bagi yang belum tua pasti ada remaja, dewasa, tua, kemudian juga mengalami sakit. Sakit banyak macamnya, bisa sakit kepala, sakit pinggang, rematik, ya banyak lagi lah macam-macam penyakit yang terjadi dengan diri kita. Setelah mengalami lahir, tua, sakit, terakhir adalah kita mengalami yang namanya kematian. Belum lama ini saya mimpin parita di sebuah daerah, di daerah Ceper, Utan Tangerang. Yang meninggal ini adalah sekitar 30-an anak muda. Dan di saat-saat akhir setelah baca parita ada kata ucapan terima kasih dari mama kandungnya. Mungkin sekitar 60-an umurnya. Beliau berbicara dengan terbata-bata, kemudian sedih, kemudian beliau menitikkan air mata.
Melihat hal demikian, saya yang ada di depannya pun batin saya turut sedih. Bagaimana tidak sedih ibu tersebut? Karena di saat beliau sudah memasuki usia tua, tetapi beliau malah mengurusi kematian anaknya. Mungkin itu yang membuatnya sedih. Karena dulunya kan dirawat, dibesarkan, diberikan susu, diajarkan ngomong, berbicara, diajarkan berjalan, dan segala macam. Sampai akhirnya anaknya dewasa, namun setelah dewasa, anaknya meninggal dunia. Dan ini yang membuatnya sedih. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini kenyataan hidup. Bahwa proses kehidupan akan membuat kita lebih memahami. Memahami apanya? Yaitu ketidakkekalan. Anicca. Baik ketidakkekalan terhadap diri kita. Maksudnya dari diri kita sendiri adalah kita mengalami proses dalam tubuh jasmani. Yang tadinya masih bayi, saya anggap dengan jari jempol, masih bayi. Kemudian jari telunjuk saya anggap masa remaja. Jari tengah saya anggap sebagai masa dewasa. Jari manis saya anggap sebagai masa berkeluarga. Dan terakhir jari kelingking saya anggap sebagai masa tua. Setelah 5 masa ini terhadap tubuh kita, keadaan kita habis, meninggal. Pada saat meninggal, pasti ada kesedihan, ada duka. Bagaimana diri kita berpisah dengan orang yang kita cintai. Ini dari sisi tubuh kita yang akhirnya meninggal, lalu kita nanti atau saudara-saudara kita bisa meninggal duluan. Tergantung buah karma masing-masing. Bapak Ibu Saudara sama sekalian, inilah proses kehidupan. Bukan hanya kita berpisah dengan yang dicinta, berpisah dengan istri, dengan suami, anak, cucu, saudara kandung, dan teman-teman. Suatu saat, cepat atau lambat, kita akan berpisah. Lalu apalagi yang bisa terjadi kalau kita meninggal? Akan berpisah juga akan kita tinggalkan, yaitu harta benda. Akan ditinggalkan juga jabatan-jabatan, misalkan ya seorang pemimpin perusahaan, direktur, gelarnya sarjana, segala macam. Suatu saat juga akan ditinggalkan. Ini proses kehidupan. Mau tidak mau, semua harus kita tinggalkan. Nah, di balik ini semua, semoga ada pemahaman bagi diri kita. Apa pemahamannya? Apa manfaatnya kita merenungi proses kehidupan? Manfaat yang pertama adalah kita harus menyadari ini pasti terjadi, akan pasti terjadi terhadap diri kita. Siapapun itu. Dengan kondisi apapun, baik itu yang kaya, yang biasa, atau yang miskin, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ini proses. Jadi akan timbul pemahaman terhadap diri kita, timbulnya adalah kita harus bisa, oh ini hidup. Manfaatnya, sebelum
ini terjadi, sebelum ini terjadi, kita harus banyak-banyak menambah kebajikan. Kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ini yang harus kita tambahkan. Karena sesungguhnya yang paling setia dalam diri kita adalah buah karma yang akan mengikuti kita kemanapun kita akan pergi. Adalah buah karma. Tentunya dengan menyadari Buddha Dharma, dengan mendalami Dhamma, mendengarkan ceramah Dhamma dari siapapun, lewat online, offline, tentunya kita ambil hal-hal yang positif, yang baik-baik. Setelah kita mengambil hal-hal yang baik-baik ini, setelah kita menyadari, oh saya udah umur segini, saya maaf bentar lagi udah tua, masa tua dan sangat tua, penyakit sudah mulai berdatangan. Kita harus rajin, lebih rajin dan sangat rajin untuk mengembangkan kebaikan dan kebaikan. Kepada siapa kebaikan ini? Ya tentunya kepada siapapun sesuai kemampuan diri kita masing-masing. Misalkan, dan ini bisa dilakukan oleh setiap orang kalau mau. Pikiran yang baik dikembangkan. Kita setiap hari bisa berdoa, mendoakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bisa dilakukan setiap hari lewat pikiran. Kemudian yang kedua, lewat ucapan. Ucapan pun bisa kita buat dengan yang hal-hal yang baik. Kita bisa baca parita, kemudian kita bisa berucap salam yang baik pada setiap orang dengan membawa kalimat yang membahagiakan. Ini juga perbuatan baik. Yang ketiga, kita bisa berbuat baik lewat perbuatan, lewat badan jasmani, bisa membantu orang yang kesusahan, bisa menolong saudara yang sedang dalam kesulitan, dan yang utama adalah merawat, membantu, menyokong orang tua. Ini yang terutama. Jadi banyak hal yang kita dapatkan kalau kita merenungi diri kita tentang proses hidup ini. Banyak tangisan air mata yang akan timbul jika kita akan mengalaminya. Apalagi kalau kita belum belajar Dharma dengan lebih baik. Pasti tangisannya lebih kencang. Dan terkadang kita mungkin seseorang bingung, kok ada yang meninggal, kok saya jatuh miskin, kok dia bisa kaya, kok orang ini selalu sehat, kok dia wajahnya selalu wajahnya selalu tenang, ceria, bahagia, kok wajah yang ini mah kelihatannya mukanya tegang terus, kaku, kalau ngomong maaf judes, atau tidak mengenakan. Ya ini semua adalah pembelajaran-pembelajaran yang harus kita ambil. Agar apa? Agar proses kehidupan kita ini berjalan dengan baik, bisa membawa kebahagiaan bagi diri kita maupun sesama. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam memahami proses kehidupan, yaitu kita harus pahami tentang duka. Tentang duka adalah penderitaan. Ada beberapa jenis duka. Duka ini yang harus kita pahami. Kalau boleh saya
bacakan, yaitu yang pertama adalah contohnya adalah jati duka, adalah penderitaan terhari kelahiran. Kok kelahiran menderita ya? Kenapa kelahiran menderita? Karena kita akan mengalami lagi yang namanya kematian. Di mana di setiap kelahiran pasti akan mengalami kematian, cepat atau lambat. Lalu ada penderitaan dari ketuaan. Penderitaan dari ketuaan ini adalah jara duka. Namun kita pahami lagi, kenapa ketuaan menderita ya? Lihat diri kita, maaf, yang umurnya sudah berumur, tua. Lihat diri kita. Yang dulunya mungkin larinya kenceng, sekarang maaf jalannya pelan. Mungkin ada yang pakai tongkat, maaf ada yang pakai kursi roda. Karena tubuh kita tidak sesehat, seseger seperti dulu. Dan ini adalah penderitaan juga. Ada lagi penderitaan dari kesakitan atau biadi duka. Penderitaan dari kesakitan kok menderita ya Romo? Ya otomatis. Saya juga pernah sakit. Pernah maaf seperti ya sakit-sakit yang hari-hari pun kita menderita. Ya badan meriang, demam, sakit gigi, pusing, tangan bengkak, terus pernapasan nggak baik. Banyak sekali jenis-jenis penyakit. Dan ini membuat kondisi tubuh kita juga menjadi nggak lancar, tersendat, aktivitas juga nggak bisa berjalan lancar. Dan terkadang jika kita sudah sakit, baru menyadari, oh tubuh kita ini begini. Oh saya setelah sakit ini akan mengalami kematian. Wah kalau saya sehat, saya berbuat baik Ya ini juga suatu niat yang baik. Tapi kalau alangkah baiknya, baik sehat ataupun sakit, kita harus terus menambah kebaikan. Kenapa harus menambah kebaikan? Karena kebaikanlah yang membuat kehidupan kita semakin membaik. Saya ulang, karena kebaikanlah yang membuat hidup kita semakin membaik. Kenapa ada orang yang hidupnya selalu baik, sejahtera, sehat, dan segala macam? Ya karma baiknya terus bertambah. Selalu ada, tidak pernah berhenti untuk menabur kebaikan, selalu berusaha apapun dengan cara-cara kebaikan. Ya inilah yang membuat dirinya selalu baik. Jadi dengan kesakitan dari tubuh jasmani, semoga kita memahami, oh ini proses hidup. Kita harus terima. Setelah kita terima, kita tenangkan diri, kita minum obat dengan apa yang dianjurkan. Ya mudah-mudahan badannya sehat lagi, bisa beraktivitas kembali untuk kebaikan tentunya. Selain beraktivitas dengan usaha untuk mencukupi kebutuhan. Kita tambahkan terus kebaikan, dan kebaikan. Selagi masih sehat dan tubuh kita masih bisa berfungsi dengan baik. Lalu ada penderitaan dari kematian, yaitu marana duka. Kok kematian menderita ya Romo? Ya menderita maksudnya kita tadinya bisa berkumpul dengan keluarga tercinta, berkumpul dengan istri, berkumpul dengan suami, dengan saudara kandung, dengan teman, bisa ngobrol secara langsung, bisa nyantai di kafe, di mall, bisa ngobrol dengan saat arisan, bisa apapun kalau badan kita sehat, tuh kalau kita belum meninggal dunia. Pada saat meninggal ya sudah, kita tidak bisa lagi seperti dulu, tapi kita harus terima kemana kita akan berpindah alam. Ya ini semua sesuai buah karma lagi. Tergantung karmanya menunjang kemana. Tapi jangan takut jika kita selalu berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Pasti kelahiran berikutnya, proses kehidupan berikutnya ada di alam yang lebih baik atau
jadi manusia lebih baik, lebih sejahtera. Ini manfaatnya. Ada lagi penderitaan dari ratap tangis. Penderitaan dari ratap tangis adalah membuat menderita juga. Ini proses juga. Ya contohnya kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, ya sedih, nangis, merasa kehilangan, dan segala macam. Ya ini proses. Tidak selamanya orang yang kita cintai selalu ada di samping kita. Suatu saat cepat atau lambat pasti akan berpisah. Ini adalah suatu penderitaan juga. Ini proses kehidupan yang harus kita pahami. Dan masih banyak lagi macam-macam penderitaan. Kalau nggak salah ada 12. Bapak Ibu Saudara sama sekalian, dari hal-hal yang kita sudah jalani, lalui, tentunya banyak yang sudah kita dapatkan selama ini, sejauh ini, dari hari lalu, minggu lalu, bulan lalu, tahun-tahun lalu. Mungkin ada yang tadinya sukses, lalu bangkrut. Ada yang tadinya sehat, maaf sekarang sakit, di kursi roda mungkin duduknya, atau maaf lagi sekarat. Ada juga yang tadinya kondisi tubuhnya, maaf, cantik, ganteng, lalu tiba-tiba terjadi musibah, terakhirnya jadi cacat. Ada juga yang tadinya sehat-sehat, punya mobil, motor, atau kendaraan apapun, lalu jalan-jalan ke tempat sesuatu, lalu tiba-tiba maaf di jalan terjadi kecelakaan, lalu meninggal dunia. Ada juga yang karena nggak menjaga kondisi makanan, tiba-tiba badannya jadi banyak penyakit, timbul penyakit, ya juga proses. Jadi dari semuanya ini kita bisa pahami bagaimana supaya kita hidup lebih bahagia. Jadi tadi yang pertama timbulnya kita harus penerima kenyataan, timbul kesadaran. Setelah timbul kesadaran, yang kedua adalah kita lakukan perubahan diri. Yang kedua adalah kita lakukan perubahan diri. Perubahan diri ke arah mana? Kita lakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik tentunya. Ke arah yang lebih baik, baik secara pikiran. Jadi nggak terlalu berpikir negatif terhadap siapa orang, terhadap siapapun. Kalaupun orang tersebut memang negatif, kurang baik, ya sudahlah. Setiap orang punya perjalanan hidup masing-masing. Kan semua tergantung timbulnya kesadaran diri di dalam diri masing-masing. Itu. Setelah adanya perubahan diri di dalam proses kehidupan, kita harus bisa lagi melakukan yang terbaik. Setelah perubahan diri, kita lakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik. Terbaik maksudnya yang tadinya males untuk sembahyang, ya mulai saat ini kita rajin sembahyang sebelum diri kita disembahyangi. Yang tadinya nggak pernah mau berdoa, yang mulai saat ini kita berdoa. Berdoanya apa, Romo? Ya doakan setiap hari, setiap mau tidur atau bangun tidur, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi ada perubahan, jadi ada aktivitas yang baik, melakukan yang terbaik. Setelah tadinya malas jadi rajin, yang tadinya nggak pernah mau untuk membantu sesama, karena lihat dirinya, oh saya masih hidup, saya harus berbuat baik, saya harus bantu sesama, ini juga baik. Adanya perubahan diri, lalu adanya aktivitas yang baik. Tentunya itu. Setelah itu apalagi kita harus memahami batin. Memahami batin, melihat ke dalam diri, apa yang harus kita lakukan, kita konsentrasikan. Mudah-mudahan dengan demikian kilesa-kilesa kita, kotoran-kotoran kita menjadi lebih berkurang. Menjadi lebih baik, pancaran cinta kasihnya, metanya selalu menebar kepada siapapun. Ini juga suatu hal yang membuat diri kita
bertambahnya karma baik. Jadi pemahaman di dalam diri. Kalau kita sudah pemahaman melihat ke dalam diri, kondisi batin, ya mudah-mudahan timbul, oh kemarin saya berpikir jelek, hari ini saya udah gak mau lagi, saya berjanji untuk pikirannya baik-baik. Jadi kondisi batinnya akan lebih baik, lebih bersinar, lebih terang. Setelah ini semua, yang terakhir adalah kita harus bisa menambah kebijaksanaan diri. Menambah kebijaksanaan diri adalah kita melihat segala situasi ini, di dalam proses hidup ini, kita harus bisa memahami bagaimana berjuang untuk keluar dari suatu masalah, dari suatu keadaan, keluar dari masalah apapun. Kalau ini baik ya kita lakukan, kalau kurang baik ya kita tinggalkan. Ini kebijaksanaan. Ini adalah suatu kebijaksanaan diri. Jadi dalam hidup ini, proses kehidupan adalah lahir, tua, sakit, mati. Kita pahami, lalu kita perjuangkan bagaimana menjadi lebih bahagia. Seperti ada lagu seperti ini. Lahir, tua, sakit dan mati, menderita hidup di dunia, perbuatan selalu yang tercela, pasti kau akan menderita. Baik patut dibalas baik, jahat jangan dibalas jahat. Pengendalian diri itu pasti membuat bahagia. Ini kutipan lagu Lahir, Tua, Sakit, Mati, judulnya Pengendalian Diri. Setelah memahami hal-hal demikian, lahir, tua, sakit, dan mati, apa yang harus kita tingkatkan? Ya tentunya mulai saat ini kita harus berubah jadi orang yang lebih baik. Kita sama-sama belajar meningkatkan kualitas diri kita yang didasari dengan kesadaran. Sadar saat ini masih hidup, sadar saat ini masih sehat, sadar saat ini masih bisa melakukan lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan, sadar bahwa hidup ini, waktu ini sangat berharga, sadar bahwa esok diri kita bisa saja ditelan waktu. Amin. Jadi siang hari ini atau pagi hari ini, mari kita sama-sama pahami proses hidup. Karena pada ujung-ujungnya kita akan terus berlanjut, kita akan terus berproses, kita akan terus mau berkelana, kita akan terus memperjuangkan hidup kita. Semoga ke depannya hidup kita menjadi lebih baik, lebih sukses, dan tentunya lebih bahagia. Ini manfaatnya kalau kita mendalami proses kehidupan yang diajarkan oleh guru agung kita, Sang Buddha. Aku pun tahu jalan yang harus ku tempuh. Kaulah Sang Buddha, penunjuk jalanku. Ajaranmu membuatku tegar memahami. Jadi ajaranmu membuatku tegar memahami. Memahami apa ya? Memahami kehidupan. Ya mudah-mudahan dengan memahami ajaran Sang Buddha, memahami, ya inilah proses. Terima kasih kepada ajaran Sang Buddha yang luar biasa, yang memberikan kita satu pencerahan bahwa hidup akan selalu berjalan sampai menuju pembebasan abadi, bebas dari kelahiran kembali. Karena sungguhnya duka jati punya-punyang. Sungguh menderita kelahiran yang berulang-ulang. Ajarannya
Ajaran guru agung kita sungguh luar biasa. Kasihnya sangat luar biasa bagi semua makhluk, termasuk kita semua. Kita diajarkan bagaimana untuk melakukan hal-hal yang baik. Semoga kehidupan kita semakin membaik. Tentunya itu yang kita dapatkan. Kalau saja guru agung kita Sang Buddha tidak mengajarkan hal-hal demikian, kita nggak tahu hidup ini mau kemana, tujuannya apa. Proses kehidupan kita hanya berlalu lalang, begitu saja tanpa tahu mau kemana. Seperti seseorang yang pergi dari rumah, dia lalu berjalan, tapi dia tidak tahu tujuannya, akhirnya dia kesana kemari, bingung mau ngapain. Beruntung kita kenal Dharma, kenal Dhamma, kita diajarkan Dhamma, tahu bagaimana menjalani hidup ini. Inti ajaran Sang Buddha, Sabba papasa akaranang, kusala saupasampada, sacita pariodapanang, etang budana sasanang. Hindari berbuat jahat, perbanyaklah kebajikan. Sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Ajarannya sungguh luar biasa, besar kasihnya sungguh luar biasa. Ajaranmu bagaikan mentari pagi yang tiada pernah terlambat untuk bersinar. Ajaranmu bagaikan air hujan yang dapat menyejukkan rasa di hati. Besar kasihmu selalu di kalbu. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang saya sharingkan sesuai kemampuan saya, pikiran saya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi kita. Kita masih hidup ada di masa apa, lihat masanya apa, masa bayi, masa remaja, masa dewasa, masa berumah tangga, atau masa tua. Kita pahami hal ini, pada ujung-ujungnya akhirnya kita akan mengalami yang namanya kematian. Inilah proses hidup. Semoga dengan kita selalu berjuang, dan terus berjuang. Kita harus bertekad, kita harus punya niat, kita harus realisasikan bahwa setiap hari harus bisa berbuat kebaikan. Minimal 1 kali kebajikan setiap hari. Kalaupun ya ada yang bisa seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, ya nggak apa-apa. Masih mending, masih bagus berbuat baik daripada tidak sama sekali. Karena kebajikanlah yang membuat proses hidup kita semakin membaik, semakin sukses, dan semakin bahagia. Sadhu. Semoga sekali lagi apa yang saya berikan bermanfaat. Semoga kita semua menjadi orang yang punya kesadaran, selalu berjuang dengan cara apapun, tentunya cara-cara yang baik. Sebelum saya undur diri, saya pamit dari Zoom ini. Marilah sama-sama kita rangkapkan kedua tangan kita untuk bersikap anjali. Saya ingin bacakan Anumodana Gata kepada semua makhluk, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Iyata wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabe purentu sangkapa cando panaraso yata mani jotiraso yata sabitiyo wiwajantu sabak rogo winasatu mate bawa tuantarayo suki tiga yuko bawa
abiwadana silisa nicang buddha pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang. Semoga semua makhluk terbebas dari segala malapetaka, terhindar dari semua penyakit, terlepas dari semua rintangan. Semoga semua makhluk berbahagia dan berumur panjang. Ba'watu sabak manggalang rakantu sabak dewata, sabak buddha, sabak dhamma, sabak sangganu bawena, sada soti bawantu te. Semoga segala berkah kebaikan menjadi kenyataan. Semoga para dewa-dewi melindungi. Dan dengan kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri. Saya tundukkan kepala kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya juga masih belajar bagaimana memperbaiki diri, belajar bagaimana menjadi yang lebih baik, dan belajar bagaimana mengikis segala kekotoran batin. Selamat pagi semuanya. Salam dalam Dharma. Terpujilah Sang Buddha. Sotihotu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik Romo, terima kasih atas sharing namanya. Sebelum itu Romo, sama-sama. Aku mau menyampaikan ternyata ada umat kita yang bertanya Romo. Oh gitu, silakan. Ya, kalau bisa saya jawab. Oke. Ada pertanyaan Romo, izin bertanya dari Bu Fungli. Bu Fungli, salam kenal Bu Fungli ya. Selain menanam karma baik, apa saja yang dilakukan umat Buddhis? Apakah setiap makhluk hidup sejak lahir sudah memiliki karma buruk sedikit atau banyak? Siapakah yang menentukan karma baik dan karma buruk kita? Anu Benara Romo. Baiklah, saya coba jawab ya. Semoga semoga bisa lebih mengerti ya. Saya juga masih belajar. Baik, karma ini adalah niat. Setiap orang punya niat. Pada saat dia melakukan, timbulan niat-niat baik. Pada saat dia melakukan hal yang buruk, timbulan niat-niat yang buruk. Setiap orang, kita lihat diri kita, wajahnya seperti ini, wajah dia seperti itu. Maaf, tubuh dia seperti ini, tubuh dia seperti itu, tubuh dia komplit, tubuh dia cacat, hidup dia enak, hidup kita kok nggak enak. Kok dia kayaknya hidupnya lancar-lancar aja, kok kita mah nggak lancar. Kok ada yang orang kaya, punya uang, tiba-tiba maaf ada serangan penyakit jantung dan segala macam. Kok ada orang yang biasa-biasa aja malah sehat terus. Atau sebaliknya. Semua ini adalah hasil karma. Siapa yang menentukan hasil karma? Ya otomatis si pembuatnya. Siapa si pembuatnya? Ya diri kita masing-masing. Karena itu banyak yang terjadi atau kita lihat dengan kenyataan hidup, ya kok dia begini, dia begitu, nggak sama dengan diri kita. Namun, kalau kita sudah memahami ini semua, ya harusnya mulai saat ini kita selalu berusaha menambah karma baik, menambah karma baik. Apa itu karma baik? Apa aja ya yang tadi saya bilang, ya lewat pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan tingkah laku yang baik. Apakah cukup dengan ini saja Romo? Ya ada dana, apalagi sekarang masanya Katina, bisa berdana jubah, obat-obatan, apalagi ya, dan segala macam. Atau berdana sesuai kemampuan diri, bisa berbagi atau menolong orang yang kesusahan. Bisa berdana pakaian yang tidak dipakai ya bagikan kepada
sesama yang membutuhkan, atau ada dana barang-barang TV ada banyak ya bagikan 1 atau 2, atau berdana sepatu sandal di rumah ada banyak setumpuk yang nggak ada salah, yang nggak dipakai masih layak ya bagikan. Jadi banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Selain itu yang setiap hari yang bisa kita lakukan, ya bisa kita sembahyang, baca parita sedikit di rumah. Ini juga kebaikan. Banyak sekali kalau kita mau berbuat baik. Tergantung kitanya sekarang. Bagaimana diri kita, apakah kita selalu menyadari ini semua, atau kadang-kadang kesadaran kita turun naik. Kalau lagi baik ya mau berbuat baik, kalau lagi males ya udah di rumah aja nonton sinetron, sebodoh amat sama yang lain, atau terbodoh amat tentang hidup ini. Ya inilah yang membuat kondisi diri kita kesadarannya turun. Lalu terkadang tiba-tiba jadi susah, tiba-tiba usaha nggak maju, tiba-tiba badan kita sakit, tiba-tiba kita ada serangannya lain, atau tiba-tiba kita bisa kena bencana. Ini semua kadang diri kita berbuat baiknya nggak konsisten. Jadi apa yang saya sampaikan di sini, ya semoga kita bisa belajar menjadi orang yang selalu mengisi waktu dengan kebaikan, dan kebaikan. Karena kebaikan ini adalah yang akan kita bawa. Hasilnya nanti karma-karma baik tentunya akan kita bawa. Kalau kita membawa karma-karma buruk lagi ya sudah, hidup semakin menderita. Yang hari ini mungkin kehidupannya membaik, ekonominya bagus, tapi karena selalu berbuat buruk sampai meninggal, ya suatu saat mohon maaf, karma buruknya berbuah nggak kemana-mana. Nanti hidupnya lah jadi lebih susah dari saat ini. Tapi tentunya dengan penyadaran ya kita harus lebih baik ya. Berbaiklah sama siapapun, berbuat baiklah terhadap siapapun, terutama maafkan diri kita kalau sudah berbuat salah, lakukan yang lebih baik pada sesama, berjuang. Kita sama-sama berjuang dalam hidup ini menuju hidup yang lebih baik dan lebih bahagia. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Ya itu jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih Romo atas jawabannya. Semoga terjawab. Ternyata Bu Fungli ada satu lagi nih Romo terakhir. Iya, silakan. Bu Fungli ada bertanya juga. Izin bertanya, misalnya suatu kehidupan selalu digambarkan dengan rangkaian penderitaan. Dimulai dari kesadaran kelahiran, lalu kesadaran kematian. Mengapa harus kesadaran kelahiran dan kematian yang terus berulang-ulang kembali Romo Anumodana? Sorry, apa tadi pertanyaannya? Kenapa? Mengapa harus kesadaran kelahiran dan kematian terus berulang-ulang kali kembali Romo? Oh ya, ya baik, terima kasih. Kenapa? Ya kadang orang dalam hidup ini nggak sadar terhadap demikian. Beberapa waktu lalu, bulan-bulan lalu, saya keliling baca parita, mimpin parita. Pada saat itu banyak yang meninggal karena COVID. Kurang lebih bulan Juni atau Juli. Satu hari, itu saya bisa baca parita yang meninggal itu bisa 5 jenazah. Satu hari. Karena dalam 1 bulan saya hitung waktu itu kurang lebih ada 50 jenazah saya bacain parita. Dan rata-rata, saudara-saudaranya atau anaknya itu, Romo tolong bacain parita karena di masa hidupnya hanya sembahyang dan itu pun kadang-kadang bolong-bolong. Ini adalah satu jawaban yang menggambarkan terkadang kita hidup saat ini yang masih sehat seger aja, untuk melakukan sembahyang aja kadang-kadang males. Untuk bacain parita di rumah sendiri aja males. Padahal Sang Buddha mengatakan ajewa kicak matapang kojanya marana sueti. Berusahalah saat ini juga, atau berusahalah hari ini juga. Siapa tahu kematian ada di esok hari. Jadi Sang Buddha selalu memberikan kalimat ini adalah supaya kita menyadari, besok bisa meninggal loh, besok bisa meninggal loh. Bukan berarti kita sedih, bukan berarti kita nangis, bukan. Tapi kita berjuang. Bagaimana supaya kita sebelum meninggal menjadi orang yang lebih baik, berkualitas, bermutu. Semoga kita suatu saat berada di alam berbahagia, alam surga. Jadi bukan selalu mikirin, kok ajarannya harus selalu sedih, kok menderita tentang kematian. Ya bukan.
Tapi kita harus berjuang dari itu. Sebelum itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Bagaimana begini? Bukankah setiap orang pengen bahagia? Ya kalau kita pengen bahagia, ya kita harus berjuang dalam kebaikan. Ya tentunya semoga suatu saat nanti kalau saya meninggal, iya Romo Arfan mohon maaf ya. Iya Romo Arfan setiap hari sembahyang, baca parita dan segala macam, sharing sana sini. Jadi minimal saya udah ada kesadaran, sedikit kesadaran untuk selalu berbuat kebaikan. Nah ini adalah kita jadikan teladan bagi diri kita, bahwa kita hendaknya setiap hari harus selalu berbuat kebaikan. Kenapa? Karena besok bisa saja saya meninggal dunia. Tapi bukan berarti saya menderita sedih, enggak, bukan. Tapi saya berjuang bagaimana supaya hari ini bisa lebih baik, bisa mengisi waktu, agar sebelum kematian saya banyak menabung kebajikan. Dan tentunya siapa yang berbuat baik atau siapa yang berbuat apapun, ya diri sendirilah yang menerima buahnya. Baik itu buah karma buruk maupun buah karma baik. Lalu kenapa tentang harus ingat kelahiran? Ya kita harus lihat bahwa kelahiran, lahir tua sakit mati, lahir tua sakit mati, lahir tua sakit mati, lahir tua sakit mati. Kadang kalau saya pikirin memahami, aduh hidup capek juga kalau begini terus. Apa yang diberikan Sang Buddha memang luar biasa dan sangat-sangat luar biasa. Kita akan mengalami penderitaan terus kalau kita nggak berjuang untuk jadi lebih baik, untuk lebih mengikis kilesa, kita akan menderita terus-menerus. Tapi minimal saat ini kita harus jadikan diri kita jadi lebih baik. Waktu ini nggak ada yang terlambat. Semoga kita semua berjuang. Ingat bahwa di setiap kelahiran pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sang Buddha setelah bermeditasi 6 tahun, akhirnya Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, lalu parinibbana, dan tidak terlahiran kembali, bebas dari 31 alam kehidupan. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.